Ternyata Tom Cruise tuh sempet akan meranin karakter yang diperankan sama Ryan Gosling di film The Notebook. Setelah 2 dekade dari perilisan salah satu film romance yang sangat ikonik yaitu The Notebook, ternyata banyak banget hal-hal mengejutkan yang akhirnya diungkap dalam perjalanan pembuatan filmnya. Yang pertama, ternyata The Notebook ini terinspirasi langsung dari cerita pertemuan kakek dan neneknya Nicholas Sparks. Penulis bukunya dan buku ini ternyata buku pertama yang ditulis Nicholas Sparks dan tadinya hampir nggak jadi terbit karena nggak ada yang ngambil. Sampai akhirnya ada satu agen penerbitan yang bertaruh kecil-kecilan ke buku ini ternyata laris manis. Yang kedua, Steven Spielberg, sutradara Jurassic Park, tadinya bakalan menyutradarai film ini dan bahkan Tom Cruise pun sudah setuju untuk main di film ini memerankan karakter Noah Jr., karakter yang diperankan sama Ryan Gosling. Tapi gara-gara Steven Spielberg keluar demi film lain, Tom Cruise pun juga ngikut keluar dari proyek ini. Yang ketiga, film ini rilis tahun 2004, tapi ternyata aslinya bakalan tayang di tahun 1999. Jadi tahun 1998 setelah Spielberg keluar dari bangku sutradara, digantikan sama Jim Sheridan dan tadinya akan tayang di tahun 1999. Dia keluar lagi, terus di tahun 2000 sutradaranya diganti menjadi Martin Campbell, sutradara film The Mask of Zorro dan direncanakan rilis tahun 2002. Dia keluar lagi dan akhirnya di tahun 2002, setelah nyari-nyari akhirnya ketemulah dengan Nick Cavett-Hess, sutradaranya yang fix, dan di tahun 2003 mereka mulai syuting dan 2004 baru tayang. Yang keempat, tadinya direncanakan saat film udah di tangan Nick Cassavetes, Noah Jr. versi muda itu diperankan oleh George Clooney dan yang tuanya itu Paul Newman. Tapi karena sutradaranya ngerasa mereka berdua nggak mirip-mirip banget, ya dua aktor ini keluar dari proyek ini. Yang kelima, karena nyarinya susah banget, mereka pun sempat buka casting dengan syarat aktor ini masih belum populer dan bahkan nggak terlalu ganteng. Akhirnya mereka ketemu sama Ryan Gosling yang di tahun 1998 sampai 1999 dia jadi pemeran utama untuk series TV Young Hercules. Tapi ya dengan syarat nggak terlalu ganteng ke Ryan Gosling ini agak aneh sih, soalnya Ryan Gosling ganteng banget. Yang keenam, nyari Noah Jr. udah susah setengah mati nih, tapi nyari pemeran Alison Hamiltonnya pun juga susah banget untuk nemu yang cocok dipasangin sama Ryan Gosling. Mulailah dari Jessica Biel, Britney Spears, Jamie King, Jen McGregor, Kate Beckinsale, Amy Adams, Mandy Moore, Scarlett Johansson, Claire Danes, Jennifer Love Hewitt, sampai Reese Witherspoon semua udah dicoba. Ada yang cocok jadi Alison tapi nggak cocok dipasangin sama Ryan Gosling. Sampai akhirnya Rachel McAdams lah yang dipilih, dah cocok tuh. Yang ketujuh, ternyata Ryan Gosling sama Rachel McAdams pun meski udah cocok di layar, ternyata saling benci satu sama lain. Disebut sama sang sutradara, ada hari-hari dimana ada scene yang mereka ogah ngelakuinnya. Sutradaranya kesel, terus di satu hari dia ngajakin Ryan Gosling sama Rachel McAdams duduk barengan dan ngasih wejangan biar mereka akur lagi. Akhirnya mereka berdua malah jadi pacaran beneran selama 2 tahun. Manjur juga tuh wejangan sutradaranya. Yang kedelapan, di balik adegan ikonik hujan-hujanan yang dijadiin posternya, Rachel McAdams cerita kalau waktu itu emang nggak lagi hujan. Mereka pompa air dari danau yang nggak jauh dari situ pakai selang dan ternyata Ryan Gosling tuh di naskah nggak seharusnya nabrakin mobilnya ke gerbang rumahnya Alison. Cuma ya karena udah kejadian dan justru malah jadi ikonik, ya udah sikat aja. Yang kesembilan, ternyata tadinya bakalan ada sequelnya. Ini hampir terjadi di 2015, tapi direncanakan akan dijadikan series untuk channel TV CW yang ceritanya sendiri tentang Noah dan Ellie pasca Perang Dunia Kedua. Tapi karena para produser, eksekutif, dan penulis nggak nemuin titik tengahnya, ya nggak jadi sama sekali. Bahkan untuk dijadiin film pun mereka nggak nemu titik tengah ceritanya yang oke. Ya itulah 9 hal yang mengejutkan sih di balik pembuatan film The Notebook. Kalau ada yang pengen nonton ulang atau malah belum nonton di tahun 2025, bisa nonton di Netflix. Yang udah nonton, adegan apa sih yang kalian paling suka? Coba tulis di kolom komentar.